dalam pembacaan Kitab Kudus Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika pembacaan, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Firman-Nya tertulis demikian. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkata Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lalu kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasabku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka bergemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turun pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turun pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bersyukur kita menikmati anugerah Tuhan. Dalam persekutuan ini kita telah dihentar memahami akan pembacaan dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita telah berada di minggu yang keempat. Tak terasa dan kita dipersiapkan lagi dalam memasuki bulan kedua, dan saat ini telah marah sebagai negara dan bangsa, di dalamnya juga kita sebagai warga gereja
kita dipersiapkan untuk menghadapi agenda di tahun 2024, pesta demokrasi pemilihan serentak pada tanggal 14, memilih DPRD Kabupaten Kota Provinsi, DPD RI, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden. Kita sangat menikmati suasana di saat ini. Olehnya sebagai gereja kita dipersiapkan agar senantiasa pesta demokrasi ini tentu kita merindukan, bukan menurut kehendak kita, tetapi memohon biar kiranya di dalam perkenan Tuhan, sehingga memasuki tahun baru di bulan Januari di awal tahun, karena pesta demokrasi pada tanggal 14, sebagai gereja kita diperlengkapi agar senantiasa pesta ini boleh berlangsung, dan kita juga imani dan aminkan ini juga adalah program Allah untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang akan menghadapi pelayanan pengabdian di tengah-tengah negara dan bangsa kita, untuk melayani masyarakat, untuk melayani rakyat, menikmati keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan di tengah kepelbagaian yang ada. Kita dituntun melalui pembacaan 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan tentang kisah bagaimana Raja Daud sebagai seorang raja memiliki anak yang bernama Absalom. Dari kisah ini kita diingatkan tentang bagaimana kehidupan daripada Absalom ketika dia memang dikuasai dengan niat jahat. Dalam pembacaan ini memang sangat jelas. Di sini memang menunjukkan bagaimana pencitraan daripada Absalom. Sangat jelas sebelum umat Israel menghadap raja, bagaimana kita mendapati sikap daripada Absalom. Dia menunggu di pintu gerbang setiap yang mau datang menemui raja, karena ada perkara yang diadukan. Dan kita boleh mendapati bagaimana sikap atau pencitraan daripada Absalom untuk menarik perhatian dari orang-orang yang datang untuk menemui Raja Daud. Dalam arti dia menebar pesona, yang mana dia tandai menunjukkan orang yang baik. Dia menyapa, dan mungkin dalam hati setiap kita juga mengatakan Absalom ini adalah seorang anak, tetapi bukan main sikapnya, caranya. Ini orang tua sendiri. Dia ada niat
untuk menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Ini diawali dengan adanya persekongkolan, adanya cara-cara yang dapat kita katakan tidak terpuji. Sekalipun juga memang melihat di mata banyak orang, caranya ini memang mempesona, membuat orang kagum, karena memang sangat menyentuh hati. Dan yang tidak terpuji bagi setiap kita melihat sikap daripada Absalom mengatakan bahwa seorang raja dapatlah dikatakan tidak peduli, tidak mampu menyelesaikan perkara. Dan ungkapan daripada Absalom ketika dia mendapatkan tempat dan dia boleh menjabat, seolah mengatakan dia akan peduli, dia akan menjamin, dia akan memberikan yang terbaik. Setelah pencitraan dengan dia mencium, dia menyapa, bahkan dapat kita juga mengatakan ini adalah cara yang sangat kecil. Dia berpamitan, dia mohon diri kepada Raja Daud. Dia mengatakan dia akan membawa yang nasar. Tetapi disinilah terungkap untuk mendapatkan kekuasaan ditempuh dengan cara yang sangat licik, tanpa diketahui. Malahan juga sebagai seorang ayah ikhlas bahkan melepaskan pemberkatan karena ungkapan dia akan membayar nasar yang sebenarnya untuk menggantikan kedudukan daripada Raja Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini dihubungkan dengan kita yang sekarang ini sedang dalam persiapan untuk menyambut pesta demokrasi, yang tentu setiap kita juga sebagai warga gereja, karena ini bukan baru beberapa kali, berulang kali pesta demokrasi ini diperhadapkan dalam kehidupan setiap kita, dan di dalamnya kita mengambil bagian. Sebagaimana pembacaan kita pada minggu-minggu yang lalu, cerdas memilih seorang pemimpin. Maka sebagai warga gereja, kita dipersiapkan melalui pengajaran-pengajaran, karena kita akan turut mengambil bagian. Maka tema ini juga kiranya akan memberikan motivasi bagi kita, waspadalah terhadap persepakatan gelap. Melalui pembacaan ini kita diberikan gambaran. Pembacaan ini adalah contoh agar supaya tidak ada dalam kehidupan setiap kita. Sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, yang tentunya kita mengambil bagian, tapi tidak lepas juga kita bukan hanya sekedar memilih, tetapi kalau setiap kita memilih dengan hati, pasti kita tidak akan salah pilih.
Secara yang pasti, setiap calon-calon mereka juga melalui proses. Mereka juga lulus dengan ujian. Dari mereka semua ini terbaik, tetapi ada yang lebih terbaik, karena tidak semua mengikuti proses itu. Mereka akan menempati, mereka akan memimpin. Makanya kita sebagai gereja yang tentunya ingin agar supaya memilih, menghadirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar memberi diri, memiliki hati peka mendengar, peka untuk melihat, bahkan juga rela untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang. Sehingga ini sangat nyata. Setiap mereka yang dipilih dan mereka berdua melakukan, mereka tetap dikenal, mereka selalu dihormati, dan mereka selalu dikenal. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, memang menghadapi juga pesta demokrasi ini, tentu kita diperhadapkan dengan situasi keadaan, bahkan juga hal-hal yang menguji setiap kita. Marilah kita juga tetap menempatkan diri. Kita juga mengambil sikap, oleh karena kita sebagai gereja dengan pengajaran-pengajaran yang menuntun kita, agar supaya kita mengambil bagian. Jangan kita golput, bahkan juga menjauhkan kita. Jangan kita saling menjelek-jelekkan, jangan kita saling menjatuhkan. Ingat, mereka semua terbaik, tetapi juga kita memiliki sikap. Kita harus berdoa, kita harus minta hikmat, sehingga kita memilih dengan hati nurani. Sekali lagi, kalau kita berdoa minta hikmat, kita tidak akan salah pilih, karena bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan memberi hikmat bagi setiap kita. Karena setiap kita merindukan agar supaya mereka yang terpilih melaksanakan pengabdian demi untuk kepentingan negara dan bangsa, yang di dalamnya juga tentu setiap kita rindu ingin menikmati shalom, keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan kesatuan. Ingat, karena tidak lama lagi tanggal 14 ada banyak tawaran-tawaran yang memang menggiurkan dan mempesona. Tapi sekali lagi, kalau kita memiliki sikap, memang setiap kita di dalam hati sudah ada pilihan. Kiranya kita menempatkan kehendak Allah, sehingga kita tidak akan keliru di dalam memilih. Bahkan memohon dalam tuntunan hikmat Allah menjauhkan kita dari kejahatan, dari tipu muslihat, karena ini di mata Allah. Allah tidak menginginkan setiap kita sebagai orang percaya masih hidup lagi di dalam kegelapan dosa. Semoga dengan perenungan firman ini yang akan senantiasa lebih melengkapi kehidupan kita sebagai warga gereja, kita tetap memiliki sikap
dan kita menempatkan diri kita agar supaya kesaksian dan apa juga yang kita hadirkan biarlah kiranya Tuhan Allah dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.